Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin dan hadirat para jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin Pringgolayan yang kami hormati, semoga Allah merahmati hadirin dan hadirat sekalian. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua MPR RI Dr. Bambang Susatyo melontarkan keinginannya supaya lembaga yang beliau pimpin, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara seperti dulu ketika Undang-Undang Dasar 1945 belum dirubah atau diamandemen. Sebelum diamandemen, MPR itu menjadi lembaga tertinggi, bukan hanya lembaga tinggi, tapi lembaga tertinggi negara. Karena MPR lah yang bisa mengontrol presiden, wakil presiden, bahkan memilih presiden dan wakil presiden. Tapi di era reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden yang insya Allah akan kita lakukan bersama-sama dengan pemilu-pemilu yang lain, pemilu legislatif dan lain sebagainya, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang, dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat, di antara 270 juta lebih itu. Lontaran keinginan dari Bambang Susatyo yang lebih dikenal dengan singkatannya Bamsud, sontak mengundang berbagai komentar antara yang setuju dengan yang menolak. Yang menolak nampaknya lebih banyak daripada yang menyetujui. Salah satu alasan yang sering dikemukakan ialah bahwa dengan mengusulkan berlakunya UUD 45 yang dulu, yang menyerahkan pemilihan presiden dan wakil presiden kepada MPR, bukan langsung kepada rakyat seperti sekarang ini, kata mereka, merupakan sebuah langkah mundur, sebuah setback, sebuah ruju'un ilal wara, kembali ke belakang. Dan ini memalukan bagi sebuah bangsa. Apalagi negara kita Republik Indonesia ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian
dari berbagai pengamat asing bahwa dengan pemilu langsung Indonesia telah menempatkan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Kita pun bangga, kita pun bertepuk tangan riuh rendah menyambut pujian ini. Maka kalau Ketua MPR mengusulkan kembali kepada UUD 45 yang asli, itu suatu langkah mundur. Ini antara lain yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan usulan Ketua MPR itu. Alasan lain ialah bahwa dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, para kepala daerah mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, secara langsung rakyat mendapatkan pendidikan politik katanya. Rakyat tidak membeli pemimpinnya seperti membeli kucing dalam karung, tapi secara terang benderang siapa yang mereka pilih sebagai pemimpin, mereka pilih sendiri. Ini ungkapan yang sering dikemukakan oleh para pengkritik Bamsud yang mengusulkan pemilihan presiden oleh MPR. Saya sebetulnya, karena saya ini cuma guru ngaji, bukan ahli ilmu politik, bukan pula politisi, bukan ahli hukum tata negara, sebetulnya enggan untuk berbicara tentang hal ini. Tetapi beberapa teman mengingatkan saya bahwa saya dulu ketika di pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketika saya di MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya pernah memotori keluarnya keputusan Munas NU, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang meminta agar supaya pilkada pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada lembaga perwakilan, tidak lewat pemilihan langsung oleh rakyat. Saya digugat, Pak Malik dulu pernah mengusulkan semacam itu dan memotori langkah MUI dan langkah PBNU untuk mengusulkan pilkada langsung dikembalikan kepada lembaga perwakilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan lain sebagainya itu memang tampaknya sudah biasa kita laksanakan di era reformasi ini secara langsung. Sehingga kalau ada usulan lewat lembaga perwakilan dianggap aneh. Padahal kalau kita kembali kepada dasar negara kita, Pancasila, jelas pada sila keempat dinyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan yang dalam bahasa sekarang adalah demokrasi, bukanlah demokrasi yang memberikan kesempatan langsung kepada semua orang untuk memilih pemimpinnya, tetapi harus melalui kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak ada di situ kalimat kerakyatan dengan rakyat memilih langsung pemimpinnya. Maka sebetulnya usulan Bambang Susatyo ini bukan suatu hal yang aneh, tapi justru memperkuat apa yang telah ditegaskan dalam sila keempat dari sila-sila Pancasila yang 5 itu. Soal
langkah mundur atau setback. Saya juga waktu di PBNU dulu dihujat oleh teman-teman saya di PBNU bahwa dengan memotori semangat untuk kembali kepada UUD 45 yang asli, tidak mengenal pilkada langsung, Anda sudah melakukan ruju'un ilal wara, kata bahasa mereka. Mundur ke belakang. Saya katakan kembali ke belakang. Kalau memang yang di depan itu kurang benar, harus kita lakukan. Itulah yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab kepada salah seorang gubernurnya, Abu Musa al-Ash'ari, yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Inna muraja'atal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Sesungguhnya kembali merujuk kepada yang benar itu lebih baik daripada berlarut-larut mempertahankan yang salah. Kalau sudah terbukti bahwa pemilu langsung, memilih langsung presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati secara langsung itu ternyata lebih banyak hal-hal negatifnya. Apa salahnya kalau kita kembali kepada model yang lama, yakni pemilu secara tidak langsung. Bupati, wali kota, presiden dipilih oleh lembaga perwakilan. Inilah yang perlu kita camkan. Tidak semua yang baru itu harus kita pertahankan. Dan kalau kita kembali kepada yang lama, berarti suatu langkah mundur. Ini cara berpikir yang perlu diluruskan. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam dalam menetapkan halal haramnya sesuatu itu berangkat dari patokan mengenai maslahat dan mafsadat, manfaat dan madarat, sisi positif dan sisi negatif sesuatu itu. Kalau sesuatu itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya ketimbang madarat dan mafsadatnya, maka sesuatu itu hukumnya boleh, bahkan bisa jadi sunnat atau wajib. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu itu lebih banyak madaratnya dan atau mafsadahnya daripada manfaat dan maslahatnya, sisi positifnya lebih sedikit daripada sisi negatifnya, yang banyak adalah sisi negatifnya, maka Islam menetapkan sesuatu itu tidak boleh alias haram. Nah, sekarang kita lihat secara jujur ya, pilkada, pilpres yang dilakukan secara langsung ini lebih baik manfaatnya atau lebih banyak madaratnya? Kita lihat misalnya maslahat atau manfaat yang diinginkan oleh orang-orang yang mendukung pemilu langsung. Satu adalah pendidikan politik kepada rakyat. Benarkah pemilu langsung itu telah memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat? Ataukah justru sebaliknya, rakyat ini dididik secara salah, yakni rakyat didorong untuk menjadi pengemis-pengemis money politik. Ya, money politik yang dalam istilah agamanya itu ar-riswah as-siyasiyah, suap yang berdimensi politik. Sehingga tidak segan-segan masyarakat pemilih itu minta langsung kepada para calon untuk diberi sesuatu. Sampai-sampai ada ungkapan ya mengenai singkatan NPWP,
yang sebetulnya NPWP itu adalah istilah perpajakan, yakni nomor pokok wajib pajak. Tapi NPWP itu diplesetkan karena praktek wani politik itu dengan bahasa Jawa wani piro, NP nomor piro, wani piro. N-nya nomor, P-nya piro, nomor berapa, dan wani piro, berani berapa. Nanti tak coblos. Tapi kalau waninya cuma 100.000, tidak bisa. Kalau 1 juta bisa. Ini terkenal NPWP. Bahkan mereka-mereka yang menganjurkan supaya tidak menerima suap, mereka memberikan peringatan begini. Hati-hati tanggal 14 ya Februari 2024 yang akan datang. Hati-hati dengan serangan pajak. Dijawab oleh sebagian masyarakat kita itu, justru kami menunggu semalam suntuk. Kami buka pintu 24 jam untuk menunggu serangan pajak. Jadi money politik di kalangan masyarakat kita sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini sebuah kerusakan moral yang serius. Kita bersedia menggadaikan hati nurani kita untuk sebuah pemberian. Jadi pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat lewat pilkada, pilpres langsung itu bukan pendidikan politik yang benar, tapi justru pendidikan politik yang salah, yang terkutuk, yang merusak moralitas bangsa yang ratusan juta ini. Kemudian alasan kedua, bahwa dengan tidak membeli kucing dalam karung lewat pemilu langsung, rakyat menjadi terdidik, rakyat menjadi diuntungkan. Apa keuntungannya? Karena apa? Kita katakan ini suatu hayalan. Kita katakan ini hayalan karena walaupun rakyat bisa memilih langsung, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka yang terpilih itu adalah orang yang terbaik. Melainkan bisa jadi orang yang paling kaya, yang paling banyak duitnya, yang paling berani menyuap para pemilih. Sehingga kita tahu banyak kepala daerah yang terpilih lewat pilkadal, dulu disingkat pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Ini banyak yang tertangkap OTT, operasi tangkap tangan, oleh KPK dan oleh kejaksaan. Jadi tidak ada jaminan lewat pemilihan langsung akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Justru di era reformasi ini, faktanya adalah sebaliknya. Banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mengapa? Karena biaya pemilihan langsung ini sungguh sangat besar. Baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh para calon. Sehingga ketika para calon itu menang dalam pemilihan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur, mereka akan berusaha mencari balen, uang kembali untuk menutup biaya yang sudah dikeluarkan bermiliar-miliar rupiah pada waktu pilkada. Kalau misalnya biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh sang calon, tapi ada misalnya yang ngebosi, kata istilah kita sekarang, ada yang membackup biayanya, maka nanti
Orang yang membackup ini harus diberi konsesi, diberi tanda terima kasih. Kalau dia pengusaha, kemudian dimenangkan tendernya, terjadilah pembukaan lahan-lahan, hutan ditebangi dan lain sebagainya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, untuk dijadikan pertambangan batu bara dan lain sebagainya. Banyak pejabat-pejabat di luar Jawa yang memiliki luas wilayah hutan berjuta-juta hektar terjerat kasus korupsi karena hal yang demikian ini. Jadi kalau dipikir-pikir, kemaslahatan yang dimaksudkan itu mana? Belum lagi berbicara soal konflik horizontal, percekcokan antar sesama anak bangsa lantaran mendukung calon. Dulu ada istilah cebong melawan apa? Cebong melawan tentunya. Ya, cebong melawan kampret. Ya. Para pendukung yang mendukung kampret atau ini sampai sekarang masih eker-ekeran. Padahal elit politiknya sudah saling berangkulan, saling mencium pipi dan lain sebagainya. Bahkan yang kalah sudah bersedia masuk dalam kabinetnya yang menang. Yang menang sudah bersedia merangkul pihak yang kalah. Kalau dalam pilpres ini kita lihat terjadi pada Pak Jokowi yang bersedia merangkul Pak Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Prabowo dijadikan Menhan, Pak Sandiaga Salahuddin Uno dijadikan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi konflik di bawah belum selesai. Bekas-bekas sakit hati karena kalah atau kesombongan karena menang masih nampak sampai sekarang, masih terasa. Ini perlu kita cermati. Jadi kalau kembali kepada kaidah hukum Islam, maka saya selaku guru ngaji, bukan seorang politisi, bukan ahli ilmu politik, bukan ahli ilmu tata negara, dengan tegas akan menyatakan bahwa fatwa MUI dan keputusan Munas NU beberapa belas tahun yang lalu itu benar adanya. Ya. Kalau kita bandingkan antara maslahat dan mafsadat, manfaat dan madarat, sisi positif dan negatif dari pilkada langsung, lebih besar sisi negatifnya. Dalam hal ini sebuah kaidah hukum Islam mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, atau dalam ungkapan yang lain darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghilangkan mafsadat, kerusakan yang timbul akibat pilkada misalnya, pilkada langsung, itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan daripada keinginan mencapai kemaslahatan. Apalagi kemaslahatan yang dikatakan oleh para pendukung pilkada itu kemaslahatan yang ada di angan-angan saja. Dalam kenyataannya justru itu merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu sekali lagi saya mendukung Bambang Susatyo atau Bamsud, Ketua MPR, dalam kaitannya dengan pemilihan presiden. Bahkan saya usulkan bukan hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, tapi juga pemilihan kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Saya bukan orang politik, jadi jauh dari tendensi untuk mendukung partai A atau partai B. Sebagai guru ngaji, saya hanya melihat masalah pilkada langsung ini dari perspektif ajaran agama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.